sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, bisa berkumpul bermuajahah di majlis kita ini, di dalam acara dan tempat yang insya Allah selalu penuh barokah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah menjadikan kita hamba yang soleh yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kehadirat junjungan alam manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, serta kepada kita semuanya selaku umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas suatu amal yang pastinya amal tersebut diajarkan oleh Nabi kita. Tidak lain dalam pengajaran tersebut adalah supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu dalam keadaan sempurna di mata Allah dan di mata Rasul, dan tidak lain dalam hal-hal yang sifatnya menurut kita melakukan nafsu, melampiaskan nafsu, tapi ternyata dalam hal tersebut masih banyak keutamaan dan pahala. Nah, ini yang banyak kita lewatkan dalam keadaan sehari-hari, yaitu adalah adab dan tata cara makan. Kita kalau makan tinggal makan. Awalnya gimana, akhirnya gimana, wallahu a'lam. Yang penting lapar makan, berhentinya kapan entah. Nah, ini bahkan banyak orang yang ketika makan dia susah kenyang, habis makan kenyang lapar lagi. Bahkan ketika kenyang tenaganya nggak kepake, nggak buat ibadah, nggak buat kerja. Itu berarti ciri-ciri yang apa? Ciri-ciri orang ketika dia makan tidak mendapatkan keberkahan dalam makannya, karena yang dia lakukan dalam makan tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan singkat tentang adab dan tata cara makan yang diajarkan oleh Rasul kita. Ini yang pertama dan yang paling jelas ketika makan apa? Nabi menganjurkan untuk mencuci tangan. Itu cuci tangan bukan sekedar anjuran medis, tapi itu memang anjuran dari Nabi. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau orang zaman dulu, karena mungkin zaman dulu nggak ada keran modelnya, pakai baskom, itu satu orang nyuci tangan sesudah dan sebelum, sunnah di satu baskom. Sunnahnya, ya mungkin zaman sekarang kalau pakai keran ya sulit. Tapi kalau misalkan kita mau praktekkan, wah biar kata ada baskom, ada keran, tapi saya sengaja mau nyediain baskom aja. Awal cuci di situ, nanti beres makan nyuci di situ, gimana? Lebih bagus, silakan. Itu dianjurkan sama Nabi. Tapi abis nyuci, ini kadang ada orang yang abis nyuci dicepretin. Udah jangan makruh. Jangan dicepretin. Kalau mau dielap tapi jangan terlalu kering Bagusnya dijamin aja itu tangannya, jangan dikeringin. Nah, terus ada lagi kebiasaan di antara kita, ini akal-akalan orang kafir sebetulnya Akhirnya akal-akalan tersebut berhasil menghancurkan sunnah. Apa? Yaitu yang disebut dengan meja makan. Di sebagian di rumah kita kalau ada meja makan udah keren udah setengah tajir udah lumayan. Walaupun dibuka isinya jengkol nggak apa-apa, mungkin keren meja makan. Ada tudung sajinya keren. Dibuka isinya asin deh nggak apa-apa, yang mungkin kelihatan keren. Tapi ternyata dengan adanya meja makan itu sudah menghancurkan sunnah Nabi. Apa? Yaitu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, makan dalam keadaan duduk. Yang kedua, kita menduduki kaki kiri.
dan kaki kanan dalam keadaan ditegakkan berdiri. Itu sunnah Nabi. Kenapa? Ketika kaki kanan kita diberdirikan, otomatis akan mengganjal perut, sehingga yang nyampe ke perut kita sebelum batasnya kenyang, kita udah kenyang, padahal perut belum penuh. Tapi begitu kita bangun, baru itu posisi nanti turunnya sedikit-sedikit dan kenyangnya pas. Kalau kita enggak, begitu makan sabuk dibuka, kaki selonjoran, akhirnya yang masuk semuanya masuk. Yang ada gimana? Hancur ya. Perut yang terlalu penuh bikin otak kita tidak bisa berpikir. Perut yang terlalu penuh bikin anggota tubuh kita berat buat beribadah ya. Jadi kaki kiri didudukin ya, tapi bukan telapaknya ya, kaki ini ke betisnya, kanannya ditegakin begini. Ini yang diajarin sama Nabi ya. Mungkin kalau yang perutnya agak overdosis pasti sulit ya kayak begini ya. Yang agak besar perutnya mungkin agak repot ya, karena dari dulunya nggak mencoba seperti ini. Ini sunnah loh, makan seperti ini sunnah, tapi jangan menduduki telapak kaki, jangan didudukin ya. Ini sunnah ketika makan. Mungkin di kita udah nggak ada mungkin ya. Nah terusnya ketika makan ya, nih ketika makan mulailah makan dan akhiri makan dengan garam. Ya, makanya saya minta sama Yoga untuk disediakan garam nanti di Prasma ya. Tolong dipraktekkan di rumah ataupun dimanapun, memulai dan mengakhiri makan dengan garam. Jadi ketika makan, misalkan kita makan kalau di piring ya, ambil aja si cuil, taruh di ujung, sebelum mulai dicolek ya, dijilat, terus makan beres, udah beres colek lagi. Nah udah, itu hukumnya sunnah. Nabi ngomong apa ini? Hadis Nabi, alaikum bil milhi, sebaiknya kalian praktekkan dalam makan kalian pakai garam. Kenapa? Fa innahu syifa'un min sab'ina da, karena garam mengandung penyembuhan dari 70 penyakit, minhul junun, salah satunya kata Nabi gila, wal juzam wal baras, termasuk kusta dan kudis. Itu termasuk keutamaan orang yang makan di awal dan diakhiri dengan garam. Cuma memulai begitu doang, tapi 70 penyakit dihilangkan, dilawan hanya dengan garam. Subhanallah, perkara sepele itu ya, tapi sayang kita tidak pernah mempraktekkan hal tersebut. Bahkan kata Nabi, Sayyidul idam al-milhu, rajanya idam. Apa idam? Idam itu lauk pauk, bahasa Sundanya dengan. Rajanya dengan lauk pauk itu adalah garam kata Nabi. Itu hadis loh, yang ngomong Nabi bukan saya. Makanya baiklah kita memulai makan dan mengakhiri makan dengan garam. Nah terusnya membaca bismillah. Oh ini hati-hati nih ya. Membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara lapar main tancep akhirnya bismillahnya nggak dibaca. Kenapa? Kalau orang yang tidak pernah membaca bismillah, pasti makannya keberkahan tersebut. Itu betul kata orang tua kita, dibantuin setan itu benar. Maksudnya dibantuin bukan berarti kita jadi makan tapi masuk ke lambung setan, enggak. Tapi keberkahannya dimakan setan. Karena yang kata Nabi bahwa setan yahduru ahadukum inda kulli syai' min sya'nihi. Setan itu akan hadir di setiap keadaan yang kalian lakukan, hatta yahduru inda tu'amihi. Bahkan ketika salah satu dari kalian makan, itu setan hadir nungguin di situ. Ketika kita tidak baca bismillah, langsung yang namanya setan terkutuk, terlaknat, ikut bantuin kita makan. Yang ada makanan yang kita cerna semuanya jauh daripada kata berkah. Kalau udah nggak ada berkah, jangan harap kenyang, punya tenaga, tapi bisa dipakai buat ibadah, nggak mungkin. Ya. Terusnya, apalagi memperkecil suapan. Ini suapan tuh diperkecil ya, makannya pakai 3 jari. Kita ada pakai 3 jari. Kita 5 bahkan 2 lauk ya. Ya, itu kata Nabi pakai 3 jari kalau mungkin. Kalau misalkan kita makan dicampur disiram pakai sayur ya sulit ya. Makan nasi disiram sayur pakai 3 jari. Itu makannya isya beres-beres subuh ya. Jadi kalau mungkin ya pakai 3
3 jari. Kalau tidak mungkin ya terserah. Dan diusahakan kalau kita makan pakai tangan. Ya, pakai tangan. Kalau mungkin, misalkan contohnya di rumah sendiri atau seperti di majelis seperti ini, mudah bagi kita buat mencuci tangan, maka gunakanlah tangan. Kenapa? Karena orang yang memakan pakai tangan itu lambungnya sehat. Logikanya gimana? Pasti kita pernah dimarahin oleh orang tua kita ketika masih kecil memegang makanan pakai tangan. Kata orang tua kita apa? Jangan, takut basi. Ternyata selidik punya selidik medis, ya, punya selidik bahwa orang itu tangannya tidak pernah bersih 100% dari bakteri, nggak mungkin. Ente mau cuci tangan pakai sabun apa, pasti tangan ente masih mengandung bakteri.